Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang kembali kita bersama dalam intim dengan Allah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Kami patut berterima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami terus tetap Tuhan Yesus menyembah Engkau. Terus datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan Yesus sedikit dari renungan-Mu. Kami mau diubahkan Tuhan pada hari ini. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan renungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku sekalian. Renungan kita pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023, bertema dinikmati dan dibagikan. Bacaan diambil pada kitab Ulangan pasal 14 sampai pasal 16. Kita terfokus pada kitab Ulangan pasal 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Saudaraku, mempersembahkan persepuluhan merupakan perintah Tuhan. Ayat 22 ini bahkan memberikan penekanan untuk keseriusan perintah ini. Penekanan ini sangat mungkin berkaitan dengan keengganan dari beberapa orang Israel untuk melakukannya. Kalaupun mereka melakukannya, mereka mungkin
tidak benar-benar menyerahkan 1/10 dari seluruh hasil bumi mereka. Kalaupun mereka sudah memberi 1/10, belum tentu mereka mau melakukannya secara konsisten. Itulah sebabnya Tuhan menerangkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat 22b. Jadi penekanan diberikan dalam kaitan dengan dua aspek ini. Yang pertama keseluruhan dan yang kedua konsistensi. Bagaimana seharusnya kita memandang persepuluhan itu? Yang pertama, persepuluhan sebagai respons atas berkat Tuhan. Benih yang tumbuh di Ulangan 14 ayat 22 dikatakan bukanlah peristiwa alami semata-mata. Demikian pula dengan ternak yang semakin banyak pada Ulangan 14:23 ayat B. Keadaan baik seperti ini dilihat dari perspektif supranatural. Dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu. Ayat 24a. Masa itu keberhasilan panen dan ternak sangat ditentukan oleh alam. Teknologi pertanian dan peternakan belum semaju sekarang. Mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Ada banyak ancaman kegagalan panen dan ternak yang berada di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Dalam situasi itu, mereka seharusnya mudah untuk mengamini bahwa semua keberhasilan itu adalah karena pemberian Allah. Demikian pula dengan bangsa Israel. Kesuksesan panen dan ternak merupakan berkat dari Tuhan. Dengan pemahaman teologis ini, tidak heran tujuan persepuluhan juga dikaitkan dengan Tuhan, yaitu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 14 ayat 23b. Jika Tuhan benar-benar diakui sebagai sang pemberi, kita tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan pada saat melepaskan sebagian dari pemberiannya. Yang kedua, persepuluhan sebagai bentuk kenikmatan dari Tuhan. Teks hari ini mungkin mengagetkan banyak orang. Pemberi persepuluhan ternyata masih bisa menikmati apa yang mereka berikan. Mereka tidak sepenuhnya kehilangan 1/10 dari penghasilan mereka. Yang lebih menarik, tindakan ini juga termasuk dalam perintah Tuhan. Ulangan 14:23a mengatakan, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan. Haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Ulangan 14 ayat 26a. Haruslah engkau makan di sana. Ulangan 14 ayat 26b. Persepuluhan bukanlah perintah yang menyengsarakan. Kata yang tepat untuk menggambarkan suasana pemberian persepuluhan adalah kesukaan. Itu awal ayat 26. Atau bersukaria, akhir dari ayat 26. Kunci untuk memahami ini terletak pada ungkapan di Ulangan 14 ayat 23 dan ayat 26, yaitu ungkapan di hadapan Tuhan. Maksudnya, kita menyadari bahwa semua yang kita miliki dan nikmati berasal dari Tuhan. Meminjam ungkapan Paulus pada 1 Timotius 4 ayat 4 mengatakan begini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika dengan ucapan syukur. Atau kita meminjam perkataan Yakobus pada Yakobus 1 ayat 17 yang mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita menyinggung sedikit tentang anggur dan minuman yang memabukkan di Ulangan 14 ayat 26. Bagian ini tentunya tidak boleh ditafsir sebagai izin untuk bermabuk-mabukan. Kita harus ingat bahwa semua makanan dan minuman yang disebutkan di sini dinikmati di hadapan Tuhan. Atau dalam konteks ibadah, maksudnya
Anggur dan minuman beralkohol di sini hanyalah simbol sukacita. Minuman yang biasa ditemui dalam sebuah pesta. Kemudian yang ketiga, persepuluhan juga adalah bentuk pembagian berkat Tuhan bagi yang membutuhkan. Persepuluhan ditujukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan. Sebagai pencipta segala sesuatu, Dia tidak butuh dilayani oleh tangan manusia atau memerlukan sesuatu di luar dirinya. Kisah 17 ayat 24 sampai 25. Jika demikian, untuk apa Tuhan memerintahkan kita untuk memberi persepuluhan? Jawabannya, untuk membantu umat Tuhan yang hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Kita bisa baca di Ulangan 14 ayat 27 sampai 29. Supaya bangsa Israel tidak memandang persepuluhan hanya dalam kaitan dengan relasi vertikal antara mereka dengan Allahnya. Tuhan telah memberikan sebuah aturan yang menarik. Tiap tahun ketiga mereka boleh menikmati persepuluhan di kota masing-masing. Mereka tidak perlu membawa persembahan itu atau menguangkannya lalu dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Mereka bisa menikmatinya di mana saja mereka berada. Mereka sedang diajar untuk peduli dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama orang-orang yang berkekurangan. Semua golongan yang disebutkan di Ulangan 14 ayat 27 sampai 29, yaitu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda, tidak memiliki modal maupun kesempatan untuk menghasilkan uang. Yang menyamakan semua kelompok ini adalah ketidakadaan tanah. Dalam konteks masyarakat kuno yang agrikultur, tidak memiliki tanah merupakan persoalan yang besar. Mereka tidak bisa bercocok tanam maupun beternak. Orang-orang Lewi jelas tidak bisa menjadi buruh tani karena mereka harus melayani dalam ibadah. Orang asing, anak yatim dan janda bisa mengais rezeki sebagai buruh tani, tetapi mereka seringkali tidak diberi gaji yang cukup. Bahkan seringkali mereka mengalami penindasan. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya turut menikmati persembahan persepuluhan kita. Refleksi, dengan mengembalikan persepuluhan kita bukan hanya menikmati berkat-berkat surgawi di dalam Kristus, tapi kita juga diingatkan bahwa apa yang kita miliki adalah dari Dia, dan itu bisa dipakai untuk peduli dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami berani melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk konsisten memberikan persepuluhan, karena di balik berkat Tuhan yang kami terima, di situ juga ada berkat-berkat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.